Selamat datang di Sumber A1. Hari ini kita bakal ngebahas kasus yang lagi hangat di Indonesia, di jagat raya ini, tentang aparat penegak hukum, tentang pengacara, dan tentang segala drama yang sedang terjadi. Sekarang ini kita lagi mau ngomongin Hotman Paris. Yang apa-apa klarifikasi, apa-apa bikin reels di Instagram. Nah, sekarang udah kita hadirkan Anda dan Anda. Silakan perkenalkan diri Anda dan Anda. Saya pengacara Hotman. Anda pengacaranya pengacaranya Hotman. Pengacara Hotman. Pengacara Hotman. Hotman. Oh, oke, terima kasih. Saya mewakili dari para wartawan yang sakit hati. Karena dihina-hina, direndahkan, Saya diam. wartawan diam. Tapi kalau dikatain gak punya otak, maka saya keluar. Sebenarnya itu terlalu berlebihan, Pak. Oh. Tidak ada Pak Hotman bilang wartawan tidak punya otak. Bilangnya, Lu punya otak nggak? artinya? Nanya. Ya kan pada dasarnya semua manusia punya otak. Semua manusia punya otak. Terus Otak ngapa itu ditanya? Kenapa nanya dia? Itu sebenarnya konotasi. Merendahkan. Bukan merendahkan. Anda berpikir atau tidak. Itu bahasa tongkrongan saja, Pak. Dan kebetulan. Berarti maksud Anda wartawan tidak berpikir kan? Bukan. Berarti Anda mengafirmasi kalau Hotman bilang wartawan tidak berpikir. Stand saya tidak seperti itu, Pak. Stand saya berkaca dari Pak Hotman yang seorang bapak-bapak komplek biasa yang emang nyebelin aja, Nggak Pak. biasa. Bapak-bapak komplek nggak ke Atlas Bali bawa Bapak-bapak komplek biasa nggak Itu pakai batu biasa. giok 10 kayak Thanos, enggak. Itu Oh, pantesan. saya cair, Pak, dari Hotman, Pak. Karena banyak menangani kasus Menangani seperti ini. kasus. PPATK Saya Periksa. menangani kasus. Kok PP? Saya pengacara. PPATK. Dia pengacara. Dia bukan staf Nandi kali ini. nggak bisa. Saya bukan staf. Saya bukan pejabat publik. Saya pengacaranya pengacara Hotman. BPK bisa periksa. Oh, tidak bisa. Oke, sebelum jauh-jauh kita ke BPK dan BPATK, kita lihat gimana cara ngomong Hotman. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau gimana? Nggak, jawab sendiri dulu. Itu penggeledahan apakah sudah ada surat pengadilan atau bagaimana? apa? Polisi menggeledah. Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Kalau lu punya otak, lu tahu jawabannya. Kalau lu punya otak, lu tahu jawabannya. Itu merendahkan. Itu sebenarnya, Pak. Itu merendahkan wartawan, benar-benar merendahkan. Lu punya otak, lu tahu jawabannya. Seolah-olah mengatakan bahwa para wartawan itu bodoh dan tidak terpelajar. Padahal Dan tidak berpikir. dia tidak berpikir. Padahal wartawan itu memiliki kode etik yang jelas sebelum menjadi wartawan. Makanya ada kode etik jurnalistik. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai kalau punya otak tahu Memang jawabannya? sebenarnya saya akui cukup berat membela Pak Hotman. Tapi saya akan berusaha bahwa gini, Pak. Saya melihat Pak Hotman sebagai bapak-bapak komplek, bapak-bapak Facebook biasa aja, Pak. Oke, terus bagaimana Yang mana dia tidak berpikir panjang dan Jadi Anda menyatakan- asal nyeblok aja. Jadi Anda Asal menyatakan Hotman Paris yang tidak punya otak. Iya. Bukan tidak punya otak, tidak berpikir panjang. Iya, karena terbukti akhirnya dia minta maaf di reels Instagramnya. Iya. Dia Kadang-kadang mengklarifikasi. orang tua itu semakin tua semakin nyebelin, Pak. Nah itu kenapa tuh dia suka klarifikasi, belum dikit klarifikasi, Buat nutupin yang kemarin. karena dia malu ya. Malu, Pak. Ya, kita mau lihat tayangan dia klarifikasi juga. Boleh. Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung. Sakit dia ya. Nah itu. Itu. Kenapa dia minta maaf sama Enggak, Kapolri? kenapa dia ngomongnya harus begini? Itu sudah clear, Pak, seharusnya. Enggak, Sudah kenapa minta dia maaf. harus ngomong begini? Ini kan menunjukkan kesombongan. Oh ya, berarti dia enggak sampai di sini itu berarti terlalu dia simbolik. terbukti kalau dia salah. Memang beliau, Pak Hotman itu tidak bisa dibela sebenarnya. Makanya bisa cuma minta maaf doang. Sudah minta maaf. Iya. Makanya ketika beliau sudah minta maaf, harusnya ya sudah clear. Nggak bisa, tapi Case close. permintaan Kenapa maafnya- harus dipanjang-panjangin? Permintaan maaf itu harus rendah hati, tidak boleh sombong dan jumawa. Dia begini, di sini ada emas cincin 5. Itu menandakan bahwa dia minta maaf dengan tinggi hati dan sombong. Masih memamerkan. Anda sirik namanya, Bang. Anda menilainya cincin. Bisa jadi dia manggil burung kayak gini.
Tapi Pak, dengan bapak-bapak seperti ini yang Pak Hotman sudah minta maaf tapi diperpanjang sama orang-orang seperti ini, nanti orang-orang seperti ini merendahkan wartawan juga. enggak, saya merendahkan Anda saja. Orang-orang yang kritis seperti Anda. Seperti Anda. Wartawan yang kritis, jadi Anda Bukan. merendahkan wartawan. Nah, Anda yang selalu menuding. Nah, Jadi Anda mengatakan bahwa para wartawan menuding. saya tidak bilang wartawan menuding. Jangan Anda yang dipanjang-panjangin, menuding. bangsat. Nah, ini Lanjutkan, Salim. gara-gara Anda ini karir Pak Hotman bisa selesai, Pak. Wartawan juga bisa selesai. Kalau Pak Hotman karirnya selesai, Indonesia ekonominya turun, Pak. Tapi di sisi lain ada orang efek domino. ada efek domino, benar. Ada orang yang mendapatkan pekerjaan. Dari Pak Hotman. 21 Juli masa demo di kantor Hotman Paris. Itu pekerjaan bukan? Bisa jadi? Demonstrasi itu, Enggak, saya yakin bahwa adanya demo di kantor Pak Hotman, ekonomi berputar. pasti. Ya berarti bagus Ada dong. yang beli Isunya es. diperpanjang, Kon. Harus diperpanjang Tapi dong. kan ada plus minus, Pak. Ya harusnya tidak harus diperpanjang juga dengan Pak Hotman. Kenapa nggak langsung demo di kejaksaannya aja gitu? Udah. Nah, udah lanjut ke sana. Nggak usah ke Pak Hotman, cuman pengacara kondang yang sudah tua. Itu nggak cuman. Itu pengacara yang bolak-balik ke Singapura dan ke Bali Atlas bersama aspri-asprinya, itu nggak cuman. Nah, Pak, kalau seandainya Pak Hotman diginiin, gimana nasib aspri-asprinya beliau? Gimana tunggal Cicilan brionya, Kalia, Agia, warung di kabupatennya warung di kabupaten gimana? Asbi-asbinya bisa jualan es di depan demonya Hotman Anda Paris. mau asprinya lari ke micet? Enggak, kalau maksud saya ini siapa yang Ani. Sebentar. Ada telepon. Aspri. Halo? Hah? Mundur. Hotman Paris mundur. Ya, Kan? Mundur jadi pengacara tersangka mantan Japitsus. Oke, terima kasih laporannya agen terbaik. aduh, kan gara-gara Bapak yang selalu menuding ini. Akhirnya Pak Hotman Hari ini mundur beliau dari itu kalau seandainya Pak Hotman lanjut, itu Pak Hotman bakal cair besar, Pak. kan Pak Hotman yang cair besar. Iya kan, Kasusnya ketutupin. asprinya yang lain dapat darinya enggak. beliau jadi HRV, Pak. Tapi gimana menurut Anda? Itu memang mundur. sudah sepatutnya Hotman Paris harus mundur karena dia merendahkan suatu profesi yang tidak seharusnya direndahkan. Anda tidak tahu wartawan dan jurnalis itu gajinya kecil. Kita Direndah-rendahkan oleh bapak-bapak pakai batu giok 10. Itu kan sangat merendahkan harga diri dan dompet. Kita paham, Pak. Memang salah Pak Hotman. Tapi dia sudah minta maaf. Minta maaf itu tidak cukup. Anda pernah nonton Biksu Tong nggak? Biksu Tong. Apa Jujur itu? saya belum lahir. Ya, itu gurunya Sunggokom. Oh ya saya tahu. Maksud saya, itu ada kerendahan hati, memaafkan, itu bagian dari kebijakan. Bukti Hotman Paris tidak rendah hati masih begini-begini. Ya, kalau Pak Hotmannya tidak rendah hati, ya Bapak yang rendah hati. Loh kenapa rendah hati dipaksakan? Anda juga kenapa soal Wartawan? Pak Hotman kayak begini Anda permasalahkan? Karena Anda tidak lihat ini itu penuh dengan cincin-cincin mahal. Enggak, Sekarang sekarang saya nanya, orang beli cincin mahal, tujuannya buat apa? pamer. Ya iya, Dia salahnya pamer. di mana? Dia tepat berarti penggunaannya. Penggunaannya tepat. Masih lagi kalau beli kita- cincin taruh di brankas itu mah Jampitsus. Benar. Hartanya disimpan. Nah, Benar. maksud saya kan Pak Hotman emang Cincinnya tepat harus Pertanyaannya. harus dipamerin. Pamerin. Justru yang nggak dipamerin yang punya emas, nggak Iya. dipamerin yang jadi pertanyaan. yang punya emas gak dipamerin, Anda yang tuntut itu. Enggak, kok minta maaf sambil pakai cincin? Apa fungsinya cincin itu? Emang menambah harga mahal minta maaf ya? Kan enggak, malah bikin Iya, orang iya. sakit hati. Jangan kepanjangan minta maafnya Hotman. Ini kan udah mundur. Ini udah mundur. Nah ini kelanjutan kasusnya gimana nih? Saya Anda terakhir, sebagai pengacara, saya pengacaranya Pak Hotman, Pak. Ya. Saya terakhir dengar kabarnya Pak Hotman sebelum kabar mundur ini, Pak Hotman katanya sedang sakit saraf. Kejepit. saraf. Oh, pikir saraf. Pergi Saraf. kemana? Singapura, Pak. Loh kok sama kayak Bu Nani? Loh kok sama kayak dolar yang ditemukan? Dolar Singapura. Dolar Singapura. Ya tukernya biar lebih gampang aja Pak di Oh, Singapura. bisa langsung dipakai ya, Kak? Iya. Nah, coba kita lihat klarifikasinya dulu, katanya dia sakit. Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya sekarang jadi mantan Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri sudah ngomong dari 2 hari lalu, tapi beliau menghimbau kalau bisa beberapa hari lagi. Tapi kalau otak saya terus mikir dan badan begini,
Aku takut makin parah. Ya ini tadi bikin apa? Bikin ini dah. Tuh. Hah? Ini sakit. Sudah. Sudah sejak 2 hari lalu, Pak. Iya Pak makanya. Hotman sakit. Saya juga mengikuti Pak Hotman kemana-mana. Saya lihat, aduh, Pak Hotman jalannya kenapa sakit Udah susah pinggangnya, ya, kasihan sakit ya. pikirannya, belum dihujat netizen. Oh, berarti dia tuh nggak bisa bekerja dengan maksimal karena sakit, Peter. Sakit. Jadi dia blunder itu gara-gara sakit saraf. Sakit. Kamu tahu Pak Hotman kayak gini kenapa? Nahan sakit. Nahan sakit. Oh. Nahan sakit, Piteng. Oke, nahan sakit. Termasuk kalau dia begini-begini itu peregangan saraf. Itu peregangan saraf. Itu peregangan saraf. Tapi dia udah minta maaf dan klarifikasi. Tapi menurut Piteng, ini Tidak cukup. terus dilanjutkan ke proses hukum. Harus karena ini itu sudah melanggar etika Pak. dari profesionalitas. Ini gimana, Pak? Pak Hotman sudah tua. Kalau di penjara lagi, nanti gimana? Kalau orang saya tua rasa- korupsi juga harus dipenjara tetap. Kan tinggal nunggu aja nggak sih? Emang siapa sih yang dimaksud? Tapi maksudnya kan, iya Pak Hotman sebagai orang hukum dan Abang sebagai pengacara, Saya, ya. pengacara Pak Hotman Pengacara Hotman yang Iya. sudah cair, Pak. harusnya lebih paham lah kalau proses hukum tetap berlanjut. Harus tetap berlanjut. Permintaan maaf diterima. Iya. Kita sudah menerima Tapi permintaan kita maaf. juga berhak juga untuk membela Pak Hotman. Tapi saya untuk bingung, tidak Bang. sampai dihukum. Saya Bang Salim, saya bingung kenapa Bang Hotman ini banyak sekali masalahnya. Kemarin drama sama anaknya itu gimana tuh? Kalau menurut saya, ya itu Drama angpau nikahan itu. Uang angpaunya sampai diambil. Lah, emang salahnya di mana? Nih, saya berkaca kalau saya jadi Pak Hotman. Anak saya nikah, angpaunya saya ambil. Oh. Lah, salahnya di mana? Salah kenapa diambil itu kan hak anak. Lah, anak saya lahirin, Salahnya saya besarin, saya sekolahin yang bagus. Saya cuma ngambil angpau doang loh. Nggak salahnya di anaknya ngomong ke publik. Salahnya di anaknya ngomong. Kenapa Anda belain dia belain ke publik? Ya, Itu memang hak ngapain? anak. Saya nggak ngebelain. Maksud saya kan ya banyak di Indonesia. kalau Anda misalkan juga ditahan bagi sebagai sama orang tuanya. sebagai pegiat media juga ngapain Anda fokus ke anaknya? Itu kan masalah privasi, pribadi. Biarkan saja berlalu. Tapi kan udah di publik, udah diangkat ke Nih, publik, Pak. ada satu term yang bilang noblesse oblige. Nah, itu adalah suatu makna bahwa suatu bla 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 bla, bla. bahwa seluruh orang itu harus dinilai, apalagi yang di publik kita harus melihat bahwa kebangsawanannya dia. Di sini kita bisa lihat bahwa Hotman itu tidak memiliki nilai-nilai kebangsawanan. Dengan dia mengambil uang dari anaknya, uang angpau, itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hati kemuliaan seorang bangsawan. Tapi kan ini janggal, Sampai Pak. makanya dia mengambil. Tapi menurut saya Pak, itu juga haknya beliau juga. Kenapa Karena beliau? beliau yang melahirkan, yang memberikan uang dari kecil Nggak, sampai tapi besar, janggal. disekolahkan yang bagus, tinggal ngambil angpaunya. Apa salahnya? Kan begitu Pak. Tapi Itu dia udah tidak sesuai klarifikasi. etika. Tidak sesuai etika. Apa gila-gila Mbak, etika. Anda ini etika. Emang wapres Anda sekarang pakai etika atau tidak? Maksud Anda Pak Presiden tidak beretika? Maksud Kan Anda saya cuma nanya, wapres Anda sekarang pakai etika atau tidak? Tinggal jawab pakai atau tidak. Nggak stop sampai di isu anaknya, Pak. Ini selain etika nih, Pak. Ya. Nggak stop di isu anaknya. Ada lagi isu baru tentang Holy Wings. Holy Wings Pak, Iya. sayap suci. 30 outlet Holy Wings, Pak. Diduga hasil TPPU, Pak. Kalau saya tidak percaya Pak. Yang menyeret nama ex Japitsus dan Hotman Paris. Itu gimana, Pak? kenapa Anda tidak percaya dan percaya? Ini bukan masalah mistis, Bos. Ini masalah bukti. Ini bukan tentang dunia Oke. malam. Tersetuju, Bos. Anda ngomong masalah bukti, itu kan masih dugaan. Ya dugaan muncul karena ada bukti yang kuat. Buktinya aja belum ada. Itu tuh kayak cuman Holy Wings buka cabang banyak. Itu karena emang Pak Hotmannya udah kaya. Tapi so far ini sumber anonim ya. Jadi Sumber emang masih anonim. terduga. Ini masih terduga. Cuma kan ini kan sangat janggal. Dia menangani kasus korupsi ex Jampitsus yang mana 30 outlet itu ada kaitannya sama mereka berdua. Dan sekarang dia mundur karena sakit ke Singapura. Holy Wings-nya tetap berjalan nggak? Masih berjalan sampai sekarang. Nah berarti tidak ada kaitannya. Kenapa tidak ada kaitannya? Febri ditangkap, Jampitsus. Hotman, Belum ditangkap. tapi sudah tersangka. Tersangka. Hotman ke Singapura. Holy Wings tetap berjalan. Berarti tidak ada hubungannya Pak. Kenapa logikanya begitu? Tidak. Kenapa logikanya begitu? Tidak ada hubungannya Kenapa dengan logikanya? kedua itu. Kenapa logikanya tersangka dan Berjalan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Bagaimana? Justru itulah kita harus melihat. Kalau misalnya ada operasional dari emang dua orang ini berkaitan, setidaknya
ada yang tutup lah beberapa. Nggak ada ya, Bang. Malah nambah. Oke, maksudnya kita jadikan pelajaran aja lah. Kalau masalah Bang Hotman Holy Paris Wings ini itu tempat suci. sayap suci. Tapi Tempat tidak suci. Iya, tapi maksud saya di situ kan tempat perputaran ekonomi, Pak. Ada jual minuman. Tapi yang makanan. berputar hanya ekonomi aspek-aspek. Lah kan, aspri-aspri juga butuh hidup, Pak. Dia keluarganya juga banyak. harus Keluarganya di kampung dicuci. kan banyak. Keluarganya di kampung, anaknya di kampung. Iya. Janda. Nah, tapi kan ini kan gara-gara mungkin dunia media sosial ya. Iya. Jadi blunder sedikit, apalagi masalah pribadi. Itu nggak sedikit dong, Pak. Jangan Banyak bilang ya? begitu. Banyak itu Banyak, Pak. benernya merendahkan Oh iya, profesi wartawan. itu sepakat. Dia Itu- merendahkan itu iya, blunder. Tapi memang, masalah itu privasi keluarganya, Holy Wings itu kan masih dugaan. Tapi so far kan sekarang Pak Hotman sudah minta maaf Benar. dan beliau sudah ke Singapura, ya sudahlah kita. Ya, tapi masalah kasus tetap berlanjut ya. Sepakat ya. tetap berlanjut. Masalah berlanjut. dugaan merendahkan profesi tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Ex Jampitsus juga berlanjut. Sepakat sampai sini. Berlanjut. Oke, sekarang kita pikirkan headline yang tepat apa buat kita naikkan ke media tentang masalah Bang Hotman ini. Bagaimana cara minta maafnya? Kalau diklarifikasi ternyata makin orang marah-marah, berarti kita harus kasih kata-kata apa yang tepat nih? Menurut saya ya, Hotman Paris itu tidak usah lah kalau ketika klarifikasi itu harus pakai blazer mahal-mahal, Oke. pakai cincin yang bling-bling kacing-kacing. Cukup pakai kaos putih, Oke. duduk depan kamera santai seperti orang klarifikasi pada umumnya. Dengan baju kaos Hotman Paris minta maaf kepada wartawan. Betul. Itu tidak Pak Hotman banget, Pak. Pak Hotman itu kita taunya apa sih? Kling-kling. Ini. Iya. Pak Hotman pakai jas mahal, kulit buaya, pakai berlian batu-batu. Itu baru Hotman. Kenapa nggak pakai batu bara? Kalau cuma pakai baju kok ini kaos putih biasa-biasa itu mah bukan Hotman, hot cream. Kalau kalau tidak pakai baju, Itu dia juga Hotman di kolam renang karena tidak pakai baju. tidak pakai baju. Nah, tapi tidak pakai baju Hotman Paris minta maaf kepada wartawan. Gimana? Cocok. Kalau tidak pakai baju terus ngonten itu hot buzzer. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Sepakat. Menurut teman-teman Sumber A1 gimana? Coba komen di bawah. Sampai ketemu lagi di Sumber A1 selanjutnya.